我觉得望住我。Pada awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Jasmine yang ditemani pacarnya bernama Fong Mochit. Yang saat itu, mereka berada di rumah sakit. Singkat cerita, saat ini Jasmine telah kembali sehat walafiat dan ia bersama calon mertuanya sedang menonton pertunjukan opera di sebuah teater. Setelah usai menonton opera, Jasmine dan tunangannya yang bernama Vincent langsung kembali pulang dan menaiki sebuah mobil yang cukup mentereng. Dari sini kita pun bisa mengerti bahwa keluarga Vincent adalah keluarga yang terpandang dan serba berkecukupan. Di tengah perjalanan, Vincent memberikan hadiah berupa cincin berlian yang begitu indah kepada Jasmine. Tentu saja tujuannya untuk melamar pujaan hatinya. Namun sayangnya cincin kawin itu tidak sesuai dengan ukuran jari dari Jasmine. Awalnya Jasmine menolak permintaan dari Vincent agar ia menggunakan cincin itu. Tapi pada akhirnya ia mengambil cincin pemberian dari calon suaminya. Melihat kecantikan Jasmine bak putri salju, seketika Johnny Papa Vincent pun langsung bereaksi. Lalu ia pun melayangkan ciuman kepada Jasmine. Tapi sayangnya karena si sopir pribadi Vincent melihat kejadian itu, Jasmine yang merasa malu mentah-mentah menolak ajakan tersebut. Tak lama kemudian, sampailah Jasmine di apartemennya. Pada saat masuk ke apartemen, ia dikejutkan oleh satpam yang langsung memberikan secarik surat kepadanya yang dikutip oleh seorang pria yang bernama Fong Mochit. Melihat surat itu, Jasmine lalu mencoba menghubunginya. Namun sayang seribu sayang, saat itu Fong tidak mengangkat telepon dari Jasmine. Merasa ada yang janggal, Jasmine langsung OTW menuju kediaman dari Fong Mochit. Dalam perjalanan, mendadak turun hujan yang sangat lebat, seakan-akan menandakan sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Sesampainya di rumah Fong, tanpa babi bu, Jasmine langsung marah kepada Fong karena ia tidak memberikan ucapan selamat kepadanya. Yang ternyata dulunya mereka adalah sepasang kekasih. Namun sayangnya saat ini mereka sudah putus nih. Itu semua disebabkan karena Fong tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Jasmine. Merasa sudah tidak ada harapan lagi, Jasmine lalu pergi begitu saja meninggalkan Fong. Dan tiba-tiba Fong kembali memanggil Jasmine dan akhirnya mereka saling adu lumat bibir masing-masing. Jasmine yang sudah on fire segera melepas baju Fong untuk kembali reuni kuda-kudaan. Namun secara mengejutkan, Fong menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Merasa telah ditolak untuk yang kesekian kalinya, Jasmine lalu menampar Fong dan berlalu pergi meninggalkannya. Di perjalanan, Jasmine diselimuti rasa kekecewaan. Tiba-tiba mobilnya dihadang oleh sampah dan pepohonan. Tak ambil pusing, Jasmine pun keluar untuk menyingkirkan kayu-kayu yang menghalangi perjalanannya. Dan tiba-tiba seseorang berpakaian serba hitam datang dari belakang dan menutup mulutnya. Saat sudah siuman, Jasmine ternyata telah disekap dan diikat di sebuah ranjang tanpa menggunakan sehelai busana. Dari sini kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa kesucian Jasmine telah direnggut orang misterius itu. Dalam ketakutan, Jasmine mencoba berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan dengan siapa saja. Namun betapa mengejutkannya, penculik itu kembali datang lalu mematikan lampu di ruangan itu. Alangkah terkejutnya Jasmine kala itu, ia melihat surat dari Fong yang ternyata ada di tempat tersebut. Hal itu pun menyebabkan Jasmine kembali teringat di masa lalunya ketika ia pertama kali bertemu dengan Fong. Dari situlah mereka mulai mengenal satu sama lain dan awal mula kisah cinta mereka. Tak lama berselang, penculik misterius itu kembali datang untuk merampas surat yang ada di tangan dari Jasmine. Jika diperhatikan, penculik ini tidak mengincar harta yang dimiliki oleh Jasmine. Terbukti, ia sama sekali tidak mengambil cincin berlian yang ada di jemari milik Jasmine. Merasakan keanehan perilaku dari penculik itu, Jasmine kembali teringat momen ketika Vincent melamarnya pada saat di mobil. Yang dikala itu, sopir pribadi yang mengantarnya ia untuk pulang mengatakan agar ia tidak menyanyiakan kebahagiaannya saat ini. Memiliki pemikiran seperti itu, Jasmine lalu memanggil nama sopirnya itu. Alangkah terkejutnya Jasmine dikala itu, si penculik tiba-tiba datang kembali. Merasa terancam, Jasmine tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Namun apa daya, Jasmine bukanlah Wonder Woman yang saat itu
ia dengan mudahnya kembali dibius dan disekap oleh si penculik misterius hingga Jasmine lemas tak berdaya. Keesokan harinya, Jasmine kembali terbangun dan betapa terkejutnya, Jasmine sudah berada kembali di dalam mobil yang disadarkan oleh satpam setempat. Tak mau terjadi apa-apa dengan dirinya, Jasmine pun segera kembali pulang ke apartemen dan langsung masuk ke kamar mandi untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya, acara pernikahan sakral Jasmine bersama Vincent pun akan segera diselenggarakan. Namun emang dasar Vincent pria brengsek, ia malah asik-asikan main gila dengan wanita lainnya di sebuah bar. Tak lama kemudian, Vincent keluar bersama wanita yang akan diajaknya bermain kuda-kudaan. Melihat gelagat aneh dari sopirnya itu, sepertinya ia memenang perasaan kepada Jasmine dan ia tidak suka dengan Vincent yang dikarenakan ia akan menikahi Jasmine. Di sisi lainnya, Jasmine memutuskan datang ke sebuah rumah sakit karena ia takut bunting akibat dari kejadian tragis yang telah menimpanya. Di sana, dokter itu pun memberikan obat dan mengatakan bahwa obat ini sangat efektif untuk menuntaskan masalah yang dialami Jasmine saat ini. Namun, akibat dari penculikan itu, Jasmine pun terus-menerus memikirkan siapakah dalam penculikan tersebut dan apakah motif si penculik yang telah menyekapnya. Dan hari spesial sakral itu pun akan segera tiba. Acara pernikahan itu pun kini siap diselenggarakan. Nampaklah Vincent yang sangat bahagia, sementara Jasmine terlihat sangat gelisah saat mau bertukar cincin dengan calon suaminya. Ternyata di antara pengunjung yang telah datang terdapat Phong yang menghadiri acara pernikahan itu. Dan ia pun perlu pergi begitu saja ketika melihat Jasmine yang telah sah menjadi istri dari seorang Vincent. Pada saat di perjalanan pulang di dalam mobil, tiba-tiba HP Vincent pun berbunyi yang menandakan adanya pesan masuk ke dalam ponselnya. Dan ternyata ada nomor yang tak dikenal mengirimkan foto istrinya yang sedang diikat tanpa menggunakan sehelai busana. Vincent yang mengetahui hal itu langsung marah kepada Jasmine. Di sana, Jasmine pun tak berdaya dan hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya telah diculik orang yang tak dikenal. Vincent pun tak percaya atas kemalangan yang menimpa istrinya. Dan tiba-tiba ibunya Jasmine datang dan seketika Vincent menyudahi untuk membentak istrinya tersebut. Tak mau membuat acara pernikahannya menjadi ricuh, di sini mereka terpaksa memasang wajah bahagia untuk menyambut para undangan yang telah hadir. Akan tetapi sesampainya di apartemen, Vincent kembali marah-marah dan menjambak rambut dari Jasmine. Setelah melampiaskan kemarahannya, Vincent pergi ke bar lagi untuk melampiaskan keinginannya. Sementara itu, Jasmine yang sedang tertidur lelap tiba-tiba dibangunkan oleh mimpi buruk mengenai ada seseorang yang tak dikenal mengirimkan pesan yang membuatnya kembali teringat saat ia disekap. Keesokan harinya, Jasmine pun kembali bekerja seperti biasa dan mendapati rekan kerjanya yang sedang asik beradu ilmu kanuragan. Lalu, Jasmine pun menyuruh mereka untuk libur saja. Kemudian, saat Jasmine bersih-bersih tanpa diduga, Phong kembali datang untuk sekedar berbincang-bincang. Di sana Jasmine menceritakan kejadian selama ini yang telah ia alami mengenai rumah tangganya yang kini telah berada di ujung tanduk. Phong yang berakhlak mulia berkata kalau Jasmine sudah tidak nyaman dengan rumah tangganya, lebih baik memutuskan untuk berpisah saja. Tak ambil pusing saat Jasmine sampai di rumah, ia malah mendapati Vincent yang sedang bercinta dengan wanita lainnya. Di sana Jasmine pun langsung mengutarakan keinginannya agar menyudahi hubungan rumah tangga mereka. Di tengah malam, Jasmine mendapatkan SMS dari orang yang tak dikenal. Di dalam pesan singkat itu berisikan ingin mengajak Jasmine bekerja sama untuk menghancurkan Vincent. Jasmine yang telah diselimuti rasa emosi lalu mengikuti arahan dari orang misterius itu. Dan secara diam-diam ia berusaha untuk mencari informasi rahasia di HP milik Vincent. Namun saat sedang mencari bukti-bukti, tiba-tiba Vincent terbangun dan menciduknya. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar sampai Vincent mencekik leher seorang Jasmine. Beruntungnya di waktu yang tepat datanglah superhero kita yang tidak lain tidak bukan adalah Phong Mochit dan langsung
menyelamatkan Jasmine. Di tengah hujan yang lebat, mereka kemudian mengikat dan memasukkan Vincent ke dalam bagasi mobil dan memutuskan untuk membawanya ke rumah dari Phong. Nah, setibanya di rumah, Phong lalu mengambilkan handuk untuk mengeringkan tubuh dari Jasmine. Namun, alangkah terkejutnya Jasmine dikala itu, ia menemukan sebuah pisau dan tali yang digunakan untuk mengikatnya pada saat ia diculik. Seketika, Jasmine tersadar bahwa Phong lah yang telah menculiknya. Phong yang tahu bahwa identitasnya telah diketahui langsung memeluk Jasmine sambil menceritakan semuanya. Yang ternyata istrinya Phong ini dulunya adalah pegawai di perusahaan dari Vincent. Pada suatu hari, Vincent yang sedang mabuk berat tanpa ampun langsung membobol gawang istrinya Phong. Hal itu membuat Phong begitu sangat depresi. Dan ditambah lagi, setelah istrinya melahirkan, dia tidak tahu pasti siapakah ayah dari anaknya itu. Hal ini membuatnya makin putus asa dan akhirnya istrinya Phong memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dari sini terkuatlah bahwa dari awal maksud tujuan dari Phong hanya untuk menjalankan rencananya, yaitu untuk balas dendam atas perbuatan Vincent pada istrinya. Akan tetapi dalam proses itu, Phong malah benar-benar jatuh cinta dengan seorang Jasmine. Setelah Vincent diikat di ranjang, Jasmine lalu menginterogasinya. Saat Vincent membuat Jasmine kesal, akhirnya Jasmine pun tanpa ampun memotong telinga Vincent. Kemudian Phong bertanya kepada Vincent mengenai istrinya yang telah diacak-acak oleh Vincent. Yang pada akhirnya Vincent pun berakhir dengan tragis. Puas merasakan gempuran pria perkasa itu, Phong pun lalu memberikan segelas air kepada Jasmine agar lebih rileks. Di sana, Phong juga mengatakan kalau dia menemukan cara untuk menyingkirkan Vincent agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, saat teman Vincent datang ke rumah Vincent, ia pun mendapati Vincent yang sudah tergeletak dan bersimbah darah. Sementara Jasmine terbaring tak sadarkan diri dengan pisau dan obat di sampingnya. Saat polisi menyelidiki tempat itu, ternyata Phong yang kita kenal dari awal film sebenarnya ia sudah meninggal setelah istrinya bunuh diri. Dari sini terkuaklah fakta yang sesungguhnya bahwa Phong yang selama ini adalah Lei Waisan. Lei Waisan itu merupakan kakak dari istri Phong yang telah bunuh diri dan juga merupakan teman baik Phong pada masa kecilnya. Dan di akhir film, Lei Waisan diciduk pihak kepolisian, sedangkan Jasmine kini terbaring di rumah sakit dan tak sadarkan diri. 亦都被警察拘捕，送上法庭。